Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai nak kurang semangat nampak. Pikiran mulai terbola. Mudah-mudahan paham bahasa saya. Sebagian besar saudara kita sudah banyak ke mall. Kami ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallim tasliman katsiran amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'azim. Al-ayat. Kami hormati Bapak pengurus masjid beserta jajaran. Kemudian yang kami hormati para alim ulama, masyarakat lebih pandai, dan yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah masjid Darul Aman yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin pun amun wa aku tahu. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Murah rezekinya. Pada tahun ini, bulan Ramadan ini, yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh. Yang lalu jodoh tambah jodoh, no? Amin juga. Ibu-ibu bohong hidup lagi. Alhamdulillah, bersyukur kita ucapkan kehadiran Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita. Pada detik ini Allah harap kita senantiasa mencurahkan kasih sayang kepada kita selaku hamba-Nya. Namun kaum muslimin dan muslimah muliakan Allah, ketika kita membaca firman Allah, tepatnya pada surah As-Saba, di akhir ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit di antara hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan khabar ini adalah Allah. Yang memberikan berita ini, informasi yang berbahagia, yang berharga bagi kita selaku hamba adalah Allah. Namun bagi kita yang beriman kepada Allah, jadikanlah ayat ini motivasi agar kita menjadi ahli syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan terus kita agar bersyukur dari nikmat-nikmat Allah yang terkecil sampai yang terbesar. Fabi ayyi ala'i rabbika tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang kau dustakan. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala azwajihi wa ashabihi Rasulillah ya jemaah. Mudah-mudahan Allah harap kita senantiasa tancapkan kepada hati kita hudan, petunjuk, sehingga dengan petunjuk itu kita jadikan Al-Quran, kita jadikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam way of life sebagai pandangan hidup kita, sebagai pedoman hidup kita, sehingga ketika ada dari kalangan kita yang beriman kepada Allah melakukan al-ma'asi,
melakukan dosa, lalu ia mendengarkan firman Allah, atas hidayah itu kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, waktu kita 15 menit. Ini saja sudah hampir 4 menit ini. Tak lama lagi waktu kita nampak. Padahal judul kita pada malam ini judulnya luar biasa. Meraih Lailatul Qadar. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar artinya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjemahan sederhana dalam bahasa Arab itu adalah takdir, ketetapan yang telah Allah kehendaki kepada seluruh makhluk, terutama diri kita manusia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai pemimpin di permukaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, banyak pendapat para ulama terkait dengan Lailatul Qadar. Ada yang mengungkapkan malam Lailatul Qadar itu tidak dikhusus pada malam-malam ganjil. Bisa saja di malam pertama bulan suci Ramadan. Bisa saja di malam kedua bulan suci Ramadan. Namun banyak pula pendapat para ulama bahwa malam-malam Lailatul Qadar itu biasanya tampak dan jelas terasa bagi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Maka banyak di antara kita iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala. Namun ada perbedaannya. Di negeri kita yang kita cintai ini, semakin mulai berakhirnya bulan suci Ramadan, semakin sedikit jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita rasakan di masjid mana saja, di kota yang kita cintai. Dan itu berbeda dengan saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimah yang berada di negeri Timur Tengah. Ada yang mengungkapkan Yaman. Itu semakin akan berakhirnya bulan suci Ramadan, itu masjid-masjid semakin penuh. Mengejar malam Lailatul Qadar itu. Karena itu yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti. Karena siapa yang betul-betul berdoa di malam itu, ini adalah doa yang mustajab, kata Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang takdir, karena memang al-qadar adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada takdir secara umum menurut para ulama adalah ketetapan Allah yang telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Itu secara umum Pak Ibu dengan Allah. Namun ada pembagian yang khusus yang dilakukan oleh para ulama kita. Ada takdir yang memang ditetapkan oleh Allah bagi kita seumur hidup. Mulai kita akan dilahirkan sampai kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu takdir seumur hidup namanya. Kapan ia dimulai? Ketika ada seorang janin di dalam rahim seorang ibu yang umurnya, kata ulama itu 120 hari. Saat itulah ditentukan nasibnya, mulai dia akan dilahirkan sampai ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pula takdir, kata ulama, takdir sekali setahun. Inilah Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Malam yang diturunkan Al-Quran. Malam lebih baik daripada 1000 bulan, lebih kurang 83 tahun pakai dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini siapa di antara kita umurnya sudah melebihi 83 tahun? Sudah ada Bapak Ibu? Sudah ada enggak? Di sini sampai 83 tahun atau lewat dari 83 tahun. Kalau ada umur kita sampai 83 tahun atau lebih dari itu, ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa umur dari umatku tak jauh dari wafatnya Nabi Muhammad SAW, 63 tahun.
Maka kelebihan itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, malam itu sekali setahun itu Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala diharapkan betul oleh orang-orang yang beriman. Mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, bersujud, mentadabbur ayat-ayat Allah, berzikir, mengharapkan ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'addallahu lahu maghfirah wa ajran 'azima. Al-Ahzab ayat 35. Allah sediakan bagi mereka yang betul-betul beriman, yang betul-betul mukmin, yang betul-betul taat kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa mendengarkan ayat-ayat Allah, orang-orang yang senantiasa berpuasa, apalagi di bulan suci Ramadan, orang-orang yang senantiasa menjaga dari zakatnya, dari infaknya, sedekahnya karena Allah, bukan karena ingin terkenal, dipanggil namanya bulan dan bulan paling banyak hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah, tidak. Tapi dia betul-betul mengharapkannya dan membungkusnya, merahasiakan itu Bapak Ibu dan Allah. Sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengungkapkan, andaikan 1 dirham yang aku sedekahkan, aku tahu itu diterima oleh Allah lebih baik daripada kematianku saat ini. Artinya ia betul-betul berharap akan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, membungkusnya dan menyembunyikannya atas kehendak dirinya, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ada takdir harian. Dan itu semua dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya. Maka dari berbagai takdir ini Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita bermohon, kita melihat kita agar kita mampu mendapatkan malam Lailatul Qadar yang sempurna. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah ma'rifatullah. Tidak ada jalan yang lain. Kenal dengan Allah yang sebaik-baiknya. Siapa sesungguhnya Allah orang kita? Apa yang diinginkan oleh Allah kepada hamba? Ma'rifatullah. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa mencintai Allah itu nomor 1 di dalam hidup kita. La ilaha illallah itu betul-betul dijaga. Kalimat yang dieluk-elukkan itu terpatri dalam hati kita. Kita jaga sampai mati. Dakhulal jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang mengharapkan malam Lailatul Qadar itu, ia meratap, ia mengharapkan ampunan Allah. Tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu min al-haq. Bercucuran air matanya karena ia membenarkan ayat demi ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Mulai dari hurufnya, mulai dari katanya, mulai dari kalimat Al-Quran sampai terjemahannya, tidak ada keraguan di dalamnya. Nawi kami hudan lil muttaqin, dan ia petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin, hudan di situ dalam bahasa Arab adalah marfu menjadi na'at. Na'at adalah sifat dari orang-orang yang beriman kepada Allah Taala kepadanya. Mana mungkin orang itu akan mampu bertakwa tanpa adanya hidayah? Maka ketika Allah masih tanamkan hidayah di dalam diri kita, bawalah ia untuk mampu mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Maka ketika Nabi Muhammad SAW berkumpul dengan sahabatnya, mengajarkan sebuah munajat yang luar biasa, sebuah doa yang luar biasa. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuni ila hubbik. Wahai Allah, berikan hamba dalam kesempatan ini untuk mampu mencintaimu dan mencintai orang-orang yang pernah mencintaimu, dan berikan hamba satu amalan, dengan amalan itu hamba mampu menggapai cintamu. Insyaallah Bapak Ibu dan Allah. Maka orang-orang yang beriman dan penuh ketakwaan di malam-malam Lailatul Qadar itu, ia akan merasakan manisnya iman. Saking manisnya iman itu yang terngiang di dalam telinganya adalah ayat-ayat Allah tentang surga ya Allah yang akan diperuntukkan bagi orang-orang yang istiqamah di jalan Allah. Yang terlintas dalam pikirannya adalah cita-cita yang besar. Bagaimana ia mampu menjadi pemimpin dari orang-orang yang bertakwa sehingga ia dimuliakan masuk ke dalam surga Allah. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, inilah cita-cita yang tertinggi kita ketika kita ma'rifatullah, mencintai Allah.
Di dalam surga nanti, ketika digambarkan oleh para ulama, seluruh penduduk surga dikumpulkan oleh Allah. Lalu saat itu Allah membuka hijab. Semua penjuru melihat wajah Allah. Lalu saat itu para penduduk surga mengungkapkan kepada Allah, wahai Allah, saking indahnya wajahmu, wahai Allah, tidak lagi perlu dan penting bagi kami nikmat-nikmat yang telah Engkau sediakan bagi kami di dalam surga ini. Saking puasnya hati kami melihat wajahmu, wahai Allah, tak perlu lagi nikmat-nikmat yang lain yang telah Allah sediakan itu, wahai Allah. Bukankah ini adalah puncak dari segala nikmat? Maka istiqomahkan diri kita di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini. Benahi diri kita, mulai tadabbur ayat-ayat Allah, lunakkan hati kita, hanifkan hati kita, cuci dan bersihkan dia dengan ayat-ayat Allah. Ada ibu-ibu di kota Pekanbaru ini yang menyampaikan kepada kami, berusaha setiap hari paling tidak dia membaca ayat suci Al-Quran itu 3 juz sehari. Padahal ibu-ibu yang sibuk dengan urusan rumah tangga. Bahkan ada salah seorang tokoh di negeri ini, setiap selesai sholat 5 waktu sehari semalam, katakanlah sholat subuh, dia tidak akan beranjak di tempat sujudnya kalau dia tidak selesai membaca 1 juz Al-Quran setiap harinya. Dan volumenya dia tingkatkan ketika bulan suci Ramadan. Maka sekali sepekan paling tidak minimal ia khatam bacaan Al-Quran. Dan bagaimana dengan kita, Bapak Ibu kata Allah? Kalau kita menginginkan malam Lailatul Qadar itu betul-betul melekat di dalam hati kita, malam Lailatul Qadar itu betul-betul menjelma dalam kehidupan kita, Allah berikan kita kesempatan emas itu untuk meminta ampun, untuk meminta takdir yang baik kepada kita, agar kita dikumpulkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan karena keterbatasan waktu kita. Sebenarnya masih ada hal-hal lain dan itu perlu waktu untuk menyampaikannya. Selain dari ma'rifatullah, ada ma'rifatul Nabi. Yang ketiga ada ma'rifatul dinil Islam. Yang keempat ada ma'rifatul insan. Hal inilah yang akan menggiring kita untuk mampu merasakan malam Lailatul Qadar yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba yang bertakwa. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan dari pertemuan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan program yang luar biasa bagi kehidupan kita. Wa bataiki bima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggiring kita, memprogram kita. Carilah oleh kalian kehidupan akhirat dan janganlah kalian melupakan kehidupan dunia, karena kehidupan dunia sehana menuju akhirat. Surga kampung halaman kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada semuanya sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Syaraf Program yang